sadar nggak tanpa sengaja dengan kakak seperti ini kakak membukakan pintu neraka buat anak? Setidaknya meskipun kakak nggak langsung berubah berproses sempurna nggak apa-apa, tapi kan apa salah kakak nabung pahala buat ayah gitu. Coba aja deh sebentar aja. Tapi saya nggak mau kak, saya nggak suka pakai hijab kak. Misi kak, Ya, lagi sendirian ya? iya lagi sendirian. Gini kak, sebelumnya boleh tanya nggak agamanya apa kak? Islam kak. Islam ya. Ini kak, saya mau ngajak kakaknya buat tutup aurat. Ih, enggak, saya nggak suka pakai hijab kak. Alasannya? Alasannya kadang kan saya suka gerah gitu. Suka gerah ya. Iya. Jadi emang terbiasa seperti ini nyamannya Iya, gitu. nyamannya kayak gini. Gitu. Cobain aja sebentar deh. Ya enggak kak, enggak usah, udah biasa kayak gini. Beneran nggak mau? Iya, enggak usah kak. Ini kan kayak kewajiban kakak gitu. Kenapa nggak coba aja gitu? Kan saya tawarinnya kayak bukan hal jahat atau hal buruk buat kakak enggak, tapi ini kan pahala buat kakaknya gitu. Kan tapi sekira belum siap kak. Ya nggak harus langsung sepenuhnya enggak. Sebentar aja deh kak, 5 menit aja. Habis itu kakak kalau seandainya kakak udah nggak mau atau mau lepas lagi nggak apa-apa kok. Tapi sebentar aja coba gitu. Apa salahnya gitu kan? Tapi saya nggak bisa kak, saya nggak mau pakai jilbab. Nggak mau. Beneran? Iya Serius? kak. Ayahnya masih ada nggak? Ada, Saya nggak sama. sayang. Sayang ya. Apa ya? Udah pengen nggak sih bahagiain saya? Pengen semua orang Pengen ya, gitu kan. Tapi nggak sadar nggak tanpa sengaja dengan kakak seperti ini kakak membukakan pintu neraka buat anak. Setidaknya meskipun kakak nggak langsung berubah berproses sempurna nggak apa-apa, tapi kan apa salah kakak nabung pahala buat ayah gitu. Coba aja deh sebentar aja. Tapi saya nggak mau kak. Kenapa? Sebentar aja buat ayah ya. Daripada kita pakai jilbab tapi perilaku kita kan kurang baik. Ya masalah perilaku itu urusan kita dengan Tuhan, tapi kewajiban kakak tetap kewajiban kakak gitu kan. Tapi saya nggak mau kak. Sebentar aja deh kak. Oh, kakak maksa ya? Bukan maksa, masalahnya kan kalau kita masuk surga itu memang harus dipaksa kak, daripada dengan apa gratis masuk neraka gitu kan. Masuk surga memang harus dipaksa gitu kan. Tapi kan kak saya belum siap. Coba aja sebentar gitu. Saya bukan maksa kakaknya, cuma memang karena hal kebaikan itu buat kakak saya harus maksa kakaknya. Nggak usah kak. Cobain aja sebentar aja deh, siapa tahu nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa, beneran deh. Habis kakaknya make atau coba nanti langsung pergi deh. Udah biasa kayak gini. Iya saya tahu kakak udah terbiasa, nanti bisa dilepas lagi sayang. Kakaknya cantik kok seperti ini, saya percaya kakak nyaman seperti kakaknya cantik seperti ini. Tapi apa salahnya berbuat baik sama ayah gitu? Sebentar aja, buat ayah deh, buat ayah. Jangan buat kakak, buat ayah aja. Coba ya. Iya, Boleh sebentar ya? aja ya. Sebentar aja. Tapi boleh saya duduk ya di sini. Iya. Jadi kakaknya udah terbiasa seperti ini ya bang? Udah biasa, malah nggak bisa pakai jilbab. Oh udah dari kecil emang kayak gini? Iya, Dari kecil. biasa. Emang orang tua tuh nggak pernah nyuruh kakak buat hijab gitu? Pernah nyuruh tapi kan belum siap sama diri. Oh gitu. Yang paling sering nyuruh itu ayah apa ibu? Ibu, Ibu ya, Iya. pasti. Ibunya berhijab? iya berhijab. Ibu Kalau berhijab. Itu kan berarti kan ibunya itu udah berusaha ngelaksanain kewajiban. Itu memang alasan yang benar-benar pribadi kakak. Setiap orang punya alasan pribadi ya kenapa belum siap banget gitu kan. Pasti kakak punya alasan yang kuat kenapa sampai sekarang belum siap pakai atau menutup aurat lah. kayak saya tuh nggak pede pakai jilbab, kayak gimana ya? Gimana? Kurang percaya diri aja. Kayak kelihatan lebih cantiknya kayak gini. Iya. Oke gitu. Tapi pernah nggak sih buat coba-coba nutup aurat pakai gamis gitu, pernah nggak? Pernah pas lebaran. Oh setahun sekali ya kak? Oke nggak apa-apa kan namanya juga proses nggak apa-apa intinya. Tapi di sini kan tapi sadar nggak sih itu kewajiban kakak buat nutup aurat? Tahu kan? Sadar, tapi kan sama diri belum merasa cocok gitu pakai hijab kak. Tapi kalau kayak ibadah-ibadah yang lain yang wajib yang lain kayak sholat tuh masih ngelaksanain masih ya.
Tapi kan antara sholat dan menutup aurat itu kan sama-sama wajib gitu, sama-sama nggak boleh ditinggalkan gitu. Ketika kita meninggalkan suatu kewajiban itu kan dosanya besar banget gitu. Mungkin setiap orang memang punya proses, juga saya juga tertutup punya proses sama seperti kakaknya. Mungkin nggak ada yang tahu entah kapan kakak punya niat atau bisa berubah gitu kan. Atau dari kakak sendiri punya niatan gitu mau nutup aurat tuh kapan gitu rencananya? Saya punya niat tapi perilakunya belum tepat gitu, kayak ngerasa akhlak saya nanti nggak sesuai dengan pakaian saya gitu. Tapi kan saya tuh suka dengerin kata orang tuh Kak ya, nanti kita bukan pasang hijab gitu, ih kamu udah pakai hijab, udah pakai seksi, nggak pelan-pelan gitu. pakai nantinya kayak nanti gak kuat hujatan juga, nanti kayak takutnya nggak bisa konsisten atau istiqomah gitu karena omongan orang. Kan biasanya juga omong yang ngapain sih pakai hijab, omongannya masih kotor, kadang masih tingkah lakunya masih nggak jelas gitu. Biasanya kayak gitu kan. Tapi sebenarnya itu antara kewajiban dan perbuatan itu suatu hal yang berbeda. Tapi zaman sekarang kebanyakan orang-orang itu menyamakan suatu kewajiban dan perbuatan berbeda gitu kan. Kalau masalah perbuatan itu urusan kita dengan Tuhan gitu, Tuhan yang menilai gitu kan. Itu karena kan perlu kita rubah juga pelan-pelan. Tapi yang namanya kewajiban, mohon maaf, yang namanya hal wajib gak boleh kita tinggalin, mohon maaf. Mau kita pelacur, mau kita pencuri, yang namanya menutup aurat itu tetap wajib gitu. Apapun tentang perilaku saya gitu, dia pakai hijab tapi kerjanya kayak gitu ya gitu kan. Tapi itu urusan dia dengan Tuhan, masalah perbuatannya. Tapi masalah kewajiban dia nggak boleh ditinggalkan gitu kan. Apalagi kita seorang anak perempuan gitu. Ngomong-ngomong kakak udah punya calon belum? Belum sih Belum Kak. ya. Pengen nggak punya suami yang baik? Pengen yang bisa ngubah gitu, Yang bisa lebih ngebimbing gitu. Intinya kayak bisa fokus satu wanita, intinya yang tulus lah intinya. Karena kan kebanyakan cowok sekarang tuh ngelihat yang lebih lagi dari wanitanya, pengen kayak ngerasa kurang aja gitu, nggak pernah cukup. Nah pasti udah ngerasain kan, pasti udah ngerasain. Nah kebanyakan cowok-cowok gitu sekarang itu udah jelas banget bukan cowok yang setia. Kamu cantikan kayak gini deh, terbuka, nggak usah pakai hijab, udah pasti dia ke cewek lain kayak gitu. Iya kan sekarang lebih banyak juga kalau kita seksi itu cowok makin dekat. Malah pernah aku ngepost foto yang pakai hijab nih Kak, nggak ada, giliran yang pakai seksi itu banyak. Berarti itu bukan cowok yang setia. Cowok-cowok yang kayak gitu berarti juga kayak gitu ke cewek lain, bukan hanya ke kakaknya aja. Tapi kalau ngelihat kakak pakai hijab tapi nggak ada yang nggak ada yang cowok nggak ada yang ngedeketin, itu berarti itu menghormati kakak juga. Karena cowok yang baik itu bisa menjaga jarak, cowok yang baik itu lebih menghormati kakak dengan tertutup, dia bisa menjaga pandangannya, dia cuek, intinya nggak muji-muji. Tapi kalau cowok yang udah kamu cantikan kayak gini deh, cantikan kayak gitu, udah pasti dia sama cewek lain kayak gitu juga. Tapi kalau cowok yang dia bisa jaga pandangan, dia pasti bisa menjaga kakaknya, intinya kayak gitu. Tapi sekarang sehari-hari aktivitasnya ngapain? Kan baru lulus juga. Lulus SMK di SMK 1 Batu Layar. Oh ya. Terus jadinya masih tunggu ijazah sambil kali cari kerja lah. Oh kayak gitu. SMK jurusan apa Kak? Boga. Oh berarti kayak masa-masa gitu ya. Berarti kayak nanti kerjanya pasti di kafe-kafe lah ya. Jadi chef gitu ya. Amin. Gitu. Emang udah cita-citanya gitu? Enggak sih. Kalau cita-cita pribadi kakak pengen jadi apa? Jadi dokter. Dokter. Tapi kan dokter tuh biayanya tinggi, jadinya ambil itu aja. Mungkin udah takdir. Rezeki itu kan memang rezeki deh. Intinya apapun pekerjaan kita yang penting baik buat kita. Ini kan tadi kakak udah nolak nih gitu kan, dan nggak pernah coba setahun sekali lah buat tutup aurat gitu ya. Gimana kalau sekarang saya ajak kakaknya benar-benar tutup aurat gitu? Oh enggak? Saya nggak bisa janji sih, tapi kalau coba bisa. Coba nanti nggak masalah kakak nanti dilepas lagi nggak apa-apa, tapi ini sebagai renungan buat kakak, ini kalau kewajiban kakak. Oh enggak, sebentar aja nanti dilepas lagi setelah ini nggak apa-apa, setelah nyoba. Boleh ya? Bentar ya Kak. Boleh kan buat saya gitu. مشتاق لعليك وحشني لقاك بالي مشغول بهواك على طول والليل يطول وانا مش وياك كل يوم يفوت يا رسول الله يا حبيبي
pernah ku tatap wajah. Allah, Fatih. Kayak gini kan udah benar-benar tertutup auratnya, jadi orang-orang bisa menghormati kakak, bukan hanya apa ya, kalau kita ngeliat cewek-cewek yang terbuka itu udah banyak banget, udah biasa aja. Tapi kalau kita ngeliat cewek-cewek yang tertutup itu langka. Jadi meskipun ada yang godain kita tuh mungkin jangan caranya sopan, assalamualaikum kak, assalamualaikum biasanya. Tapi kalau kita kadang ngeliat cewek-cewek terkadang sampai dikejar-kejar, sampai gitu dicolek-colek, karena memang kita nggak bisa salahin cowok sebenarnya, karena kita yang mengundang buat mereka gangguin kita di sini. Di sini kita udah di akhir zaman, jaga batasannya, bergaul boleh, nakal boleh, kita manusiawi gitu kan, bukan malaikat yang harus selalu sempurna. Tapi yang penting tetap sadar kewajiban aja dan pilih teman yang bisa menuntun kakak ke lebih baik lagi. Itu aja sih pesan saya gitu. Dan apa ya, maaf tadi udah ganggu kakaknya sampai risih, tapi intinya di sini saya pengen yang terbaik buat kakak. Nggak harus sekarang berubah, nggak, tapi jangan ditunda-tunda karena kita nggak tahu kita besok masih bernafas atau enggak. Saya yang bilang nanti deh kak, saya menutup aurat nanti kalau udah nikah, kebanyakan kayak gitu. Tapi pertanyaan besok masih hidup nggak sih gitu, nanti jam 12 masih hidup nggak sih kita gitu. Jadi intinya jangan ditunda-tunda aja sih. Mungkin kayak gitu aja sih pesan saya buat kakaknya. Nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa, saya tidak memaksakan karena di sini agama Islam itu menasehati bukan dengan paksaan. Intinya kayak gitu. Nanti mau dilepas lagi nggak apa-apa ya. Tapi di sini intinya semoga saya berharap kakaknya bisa lebih baik lagi nanti. Kayak gitu aja sih kak. Tapi saya izin pergi dulu boleh nggak ya? Iya kak. Nggak apa-apa ya. Makasih lo udah dikasih waktunya tadi. Nggak apa-apa, nanti saya pergi ya. Oke. Mari kak. Assalamualaikum.